Tim nasional Indonesia berhasil menghapus kutukan gak pernah menang di Maidin Stadium selama 20 tahun lamanya. Gol-gol dari J. Itzes, Ragnar Oratmangun hingga Ramadan Sananta sudah cukup untuk membawa skuad Garuda naik ke peringkat 134 FIFA menggeser tim nasional Malaysia. Ragnar Oratmangun menjadi pemain yang paling disorot usai menjalani debut ciamiknya bersama Tom Haye. Hanya butuh satu kemenangan lagi untuk bisa lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Cetak gol coba merangkum kemenangan sejarah tim nasional Indonesia atas Vietnam sebagai berikut. Mendapatkan sambutan yang kurang menyenangkan. Tim nasional Vietnam mendapatkan teror menjelang pertandingan pertama menghadapi Indonesia. Sejumlah oknum supporter Garuda terlihat menyalakan petasan di hotel tempat mereka menginap. Media Vietnam yakni Soha menyoroti ulah para oknum supporter Garuda. Dalam laporannya mereka menuliskan kalau hal itu bisa mengganggu jam tidur para pemain The Golden Star. Soha menilai aksi tersebut gak terpuji dan bisa mengganggu konsentrasi pemain. Selain itu, hal ini juga bisa mengakibatkan pemain Vietnam kurang beristirahat. Para supporter Vietnam pun dilaporkan langsung membalaskan dendamnya ke pemain tim nasional Indonesia. Saat itu, skuad Garuda mendapatkan sambutan yang kurang menyenangkan. Dalam video yang beredar, terdapat kembang api dan petasan di sekitar tempat latihan Indonesia. Para punggawa skuad Garuda terlihat gak nyaman dan merasa sangat terganggu. Namun, PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia langsung menyangkal kabar tersebut. Lewat Ketua Badan Tim Nasional mereka memastikan informasi tersebut adalah hoaks. Sumarji menegaskan gak ada serangan petasan ataupun kembang api di sekitar tempat latihan. Dia menegaskan kalau seluruh kondisi masih aman, terkendali dan gak ada masalah. Tim Nasional Indonesia juga dikabarkan disambut dengan hal-hal mistis menjelang pertandingan kedua. Vietnam dilaporkan telah mengerahkan beberapa dukun agar bisa menumbangkan tim nasional Indonesia. Para dukun tersebut dikabarkan telah menaruh sejumlah sesuatu seperti sesajen di sekitar area stadion. Gak cuma itu, sesi latihan tim nasional Indonesia juga dilaporkan mendapatkan gangguan. Sejumlah drone terlihat terbang di langit Maidin Stadium pada saat sesi latihan tertutup. Namun belum ada kepastian lebih lanjut terkait informasi yang beredar tersebut. Sempat membuat supporter panik karena krisis pemain. Nasib sial juga terus menghantui tim nasional Indonesia menjelang pertandingan kedua kontra Vietnam. Pasukan Garuda dihantam badai cedera yang cukup mengkhawatirkan. Nadeo Argawinata, Rafael Strike, Ivar Jenner, Mark Locke hingga Sandy Walsh dilaporkan terserang demam. Penyakit ini juga diduga menyebar dari satu orang dan menular kepada para pemain yang lain. Nadeo menjadi pemain pertama yang mengalami demam dan harus absen di pertandingan pertama. Kemudian beberapa pemain lainnya juga menderita sakit yang serupa. Alhasil mereka terpaksa nggak bisa terbang ke Vietnam dan harus ditinggal di Jakarta. Penyebabnya diperkirakan terjadi karena para pemain Indonesia terlalu sering berkerumun di saat di luar. Salah satu contohnya terjadi kepada Rafael Strike yang selalu menjadi incaran para fans. Para penggemar setia menunggu sang pemain di lobi hotel untuk berfoto bersama. Bahkan pemain Ado Den Haag ini sampai kewalahan saat para penggemar memberikan hadiah. Akibat banyaknya pemain yang sakit, Indonesia terpaksa melakukan pemanggilan panik. Hernando Ari terpaksa harus menyusul para pemain skuad Garuda ke Vietnam. Padahal kiper Persebaya Surabaya ini masih dalam tahap pemulihan pasca menderita cedera bahu. Selang beberapa hari, Indonesia juga memanggil Rahmat Irianto, Muhammad Ferrari, dan Syahrul Trisna. Ketiga pemain ini dipanggil setelah pemain utama lainnya dipastikan gak bisa menyusul. Beruntung kabar baik datang dari dua pemain keturunan yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Keduanya dipastikan sudah bisa bermain setelah proses perpindahan federasi rampung. VN Express menyoroti absennya beberapa pemain penting Indonesia. Media asal Vietnam ini menuliskan skuad Garuda sedang gak diuntungkan karena kesulitan adaptasi cuaca. Sementara itu Sintayong tetap optimis menang meskipun tanpa diperkuat pemain andalan. Menghapus kutukan gak pernah menang selama 20 tahun. Meskipun mengalami krisis pemain, timnas Indonesia justru nggak gentar saat menghadapi tim tuan rumah Vietnam. Skuad Garuda tetap mengincar kemenangan demi mempertahankan posisi runner-up grup F.
Selain itu, skuad Garuda juga berambisi menghapus kutukan buruk saat bertandang ke Maidin Stadium. Pasukan Merah Putih sendiri terakhir kali menang pada 11 Desember 2004 yang lalu. Ambisi besar Sintayong langsung bisa dibuktikan dengan permainan yang Spartan. Skuad Garuda tanpa ragu menggempur pertahanan tim nasional Vietnam sejak menit-menit awal. Hasilnya, JIZ berhasil membobol gawang Philippe Nguyen saat laga baru berjalan 9 menit. Lewat skema sepak pojok, Tom Haye mengirimkan umpan akurat yang disundul manis oleh Bang Jai. Setelah unggul, skuad asuhan Sintayong tetap mengurung pertahanan Vietnam. Beberapa kali pasukan Garuda mampu merepotkan lini pertahanan skuad asuhan Philippe Trosier. Usaha keras ini kembali berbuah manis setelah Ragnar Oratmangun memperlebar keunggulan. Pemain milik Fortuna Sittard ini sukses mencetak gol di laga debutnya. Oratmangun terlebih dulu mengacak-acak lini belakang tim tuan rumah lewat gocekan lincahnya. Sang pemain menyelesaikan peluang lewat finishing cantik yang lewat di celah kaki kiper Vietnam. Keunggulan 2 gol tim nasional Indonesia bertahan hingga jeda turun minum. Memasuki babak kedua, skuad Vietnam mengambil alih permainan dengan mengurung pertahanan skuad Garuda. Tim tuan rumah beberapa kali membombardir gawang tim nasional Indonesia lewat serangan berbahaya. Terlalu asik menyerang, Vietnam justru kembali dibobol di menit akhir pertandingan. Ramadan Sananta mencetak gol penutup kemenangan dengan skor telak 0-3. Timnas Indonesia berhasil memutus rekor buruk gak pernah menang di Maidin Stadium selama 20 tahun. Debut ciamik Ragnar Oratmangun. Kemenangan telak skuad Garuda didapatkan berkat performa hebat dari Ragnar Oratmangun. Pemain berusia 26 tahun ini mencatatkan debut impresif bersama Timnas Indonesia. Padahal Oratmangun punya waktu dan persiapan mepet untuk beradaptasi dengan skema permainan Sintayong. Selain itu, dia juga harus bisa menyesuaikan perubahan cuaca. Namun semua rintangan ini berhasil dijalankan dengan baik lewat penampilan menggilanya. Oratmangun beberapa kali mengancam lini pertahanan tuan rumah. Pergerakan lincahnya di sisi kiri berhasil merusak pengawalan pemain Vietnam. Di menit ke-23, sang pemain melakukan tusukan ke kotak penalti para pemain The Golden Star. Anehnya, para pemain Vietnam malah membiarkan Oratmangun menggocek bola dengan bebas. Gocekan sang pemain meliuk-liuk melewati kawalan 4 pemain tuan rumah. Oratmangun lalu mengakhiri gocekan mautnya dengan mencetak gol lewat tendangan kaki kiri yang terukur. Sang pemain sukses mencatatkan gol perdana untuk skuad Garuda. Philippe Nguyen selaku kiper tuan rumah terlihat kebingungan melihat gol cantik dari Oratmangun. Lini belakang Vietnam dibuat kocar-kacir nggak berdaya menghadapi aksi sang pemain. Sepanjang laga berlangsung, Oratmangun terus menebar ancaman ke pertahanan tuan rumah. Nggak cuma itu, dirinya juga rajin turun ke belakang untuk membantu pertahanan Garuda. Oratmangun bahkan gak takut untuk menerjang pemain Vietnam untuk merebut penguasaan bola. Berkat penampilan luar biasanya, sang pemain dinobatkan sebagai man of the match. Sintayong mengaku bangga melihat penampilan memukau dari Oratmangun di laga debutnya. Sementara Oratmangun sendiri sangat bersyukur bisa mencetak gol untuk skuad Garuda. Dia berjanji akan terus memberikan permainan yang terbaik dan membawa tim nasional Indonesia terus berkembang. Membuat Federasi Vietnam panik. Kekalahan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF kalang kabut. VFF langsung memecat Philippe Trosier dari jabatannya usai menjalani serangkaian tren buruk. Dalam 5 laga terakhir, Trosier selalu menelan kekalahan. Sialnya lagi, dari 5 pertandingan, 3 kekalahan diantaranya didapatkan saat berhadapan dengan Timnas Indonesia. Sebelum laga dimulai, Trosier memang sudah diisukan bakal dipecat. Saat itu, para penggemar mengancam gak menyaksikan pertandingan apabila sang pelatih masih memimpin. Trosier mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan para pemain dan juga staf. Dia juga meminta maaf apabila gagal memenuhi ekspektasi yang sudah diberikan. Media Soha menyebut VFF harus merogoh kocek 45 miliar dong Vietnam atau 28 miliar rupiah untuk memecat Trosier. Uang tersebut diberikan sebagai kompensasi atas pemecatannya. Sebab sang pelatih sendiri masih terikat kontrak sampai dengan tahun 2026. Kekalahan ini membuat Vietnam turun ke peringkat 115 FIFA dengan pengurangan poin mencapai 14,66 poin.
Berbanding terbalik dengan Indonesia yang diprediksi bakal naik 4 peringkat ke urutan 134 dunia. Sintayong mengapresiasi para pemainnya yang sudah berusaha keras. Sementara Erick Thohir mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas hasil tersebut. Ketua PSSI ini bilang jika kemenangan itu menjadi bukti peningkatan kualitas, mentalitas, dan juga fisik Garuda. Itulah ulasan kemenangan sejarah tim nasional Indonesia atas Vietnam setelah nggak pernah menang di Vietnam selama 20 tahun. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda bisa mempertahankan tren positifnya untuk mengejar ambisi besarnya bisa lolos ke Piala Dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.